adalah firqah sesat terbesar abad ini. Wah, ini nggak main-main, bos. Rata-rata yang kejebak sama mereka adalah orang awam yang semangat untuk mencari agama, kemudian nggak mau belajar, kemudian mereka akan tersugesti dengan perkataan qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW. Itu lebih mudah dicerna daripada mengkaji pendapat-pendapat ulama. Itu loh intinya. Mereka itu orang-orang malas sebenarnya. Yang mengikuti mereka itu sebenarnya orang-orang malas. Intinya langsung aja, ngapain ke ulama-ulama? Ini loh, langsung aja ke puncaknya, ke intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang dan saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau nge-reaction video apa ini? Oh iya bos, sebelum kita ngereaksi video ini bos, ada permintaan dari subscriber bos. Itu suruh ngereaksi videonya Harry Pras tentang Habib Umar berkunjung di Mekah. Nggak ada yang ikum, bos, nggak ada yang salaman, nggak ada yang apa, pokoknya dicuekin lah bos. Sedangkan videonya Dr. Zakir Naik itu dikawal bos, datang ke Saudi dikawal. Itu gimana gitu loh bos. Ada nama Habib Umar di situ, jemaah akan berkerumun, berebut tangan untuk cium tangan pada beliau. Tapi apa ketika di Mekah? Gak ada satupun, gak ada satupun yang nyamperin teman-teman. Tetapi ketika Dr. Zakir Naik ada di Mekah Madinah, banyak orang bersalaman, banyak orang tersenyum di samping beliau. Tentang video itu mungkin ada beberapa poin bos ya. Yang pertama, mungkin Habib Umar waktu itu di video itu belum ada orang yang mengenal beliau. Kalau mungkin videonya sehari full, kemudian ada yang salaman, pasti kan ada juga yang kenal bos dari orang-orang Yaman bos ya. Iya mesti pasti salaman, pasti tuh. juga disamperin orang gitu loh, pasti ada yang mengenal. Karena emang yang diambil, yang dipotong itu video sekian detik bos ya. Sedangkan Dr. Zakir Naik memang beliau itu memang pernah mendapatkan penghargaan bos dari kerajaan Saudi bos ya, karena mungkin Saudi bangga lah dengan kiprahnya Dr. Zakir Naik ini bos ya. Jadi ketika datang di Saudi mungkin atas dasar undangan atau sebagai tamu atau apapun, jadinya dikawal bos. Karena memang tamu bos ya, karena memang mendapatkan penghargaan itu kan bos ya dari kerajaan Saudi. Kayak gitu perbedaannya ya. Ini poin kedua ini. Yang kedua, itu poin yang pertama bos ya. Yang kedua, jika situasi yang sama ditarik ke tempat yang berbeda bos, umpama Habib Umar datang ke Yaman bos ya, banyak yang kenal bos. pasti sama-sama datang ke Yaman. Dr. Zakir Naik juga datang ke Yaman, pasti juga Dr. Zakir Naik ya dicuekin karena bukan basisnya ya. Bukan basis Dr. Zakir Naik, karena di Yaman rata-rata Sunni, tasawuf, dan Syiah di situ bos ya. Sunninya Sunni tasawuf di Yaman kebanyakan rata-rata bos ya, dan Syiah. Jadinya yang direbut untuk dikerumuni, diambil berkahnya atau yang bersalaman pasti Habib Umar yang rame bos ya. Dr. Zakir Naik karena memang afiliasi manhajnya itu ke Wahabi, jelas dicuekin bos. Kayak gitu bos, kayak gitu ya teman-teman ya. Perbedaan itu biasa saja, itu hanya beda di tempatnya ya. Jangankan Habib Umar, basisnya iya. Jangankan Habib Umar, mungkin sekelas Sayyid Alwi Al-Maliki pun bos ya, itu ulama besar, ahlu sunnah, ulama besar lah ya. Para habaib juga berguru di sana bos iya. Ulama-ulama banyak itu yang ke sana bos, ulama-ulama berkualitas bos, dari sana semua bos, kebanyakan bos. Beliau juga di Saudi juga biasa saja bos ya, karena apa? Karena memang bukan madhabnya, bukan basisnya Wahabi. Muhibinnya dari luar negeri, dari luar Saudi bos ya, yang paling banyak dari luar Saudi bos ya. Begitu teman-teman ya, itu yang tergantung kelompoknya, tergantung penggemarnya atau muhibinnya yang mana bos ya. Oke, itu untuk menanggapi komentar bos ya.
Nah sekarang kita fokus ke video ini bos. Kita akan menanggapi video ini. Ini judulnya bos, ya judulnya firqah sesat terbesar di dunia adalah Jamaah Tabligh. Menurut channel dakwah Salafi atau Wasabi ya, Wahabi Salafi Bid'ah. Firqah sesat terbesar di dunia adalah Jamaah Tabligh. Oke, mari kita dengarkan Mas. dengarkan bos ya. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini Jamaah Tabligh. Itu itu firqah sufi terbesar pada abad ini saat ini. Itu salah satu tarekat sufi ya. Karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh, itu seorang sufi 100%. Penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Huruf keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Jamaah Tabligh adalah firqah sesat terbesar abad ini. Wah, ini nggak main-main bos. Kita bukan Jamaah Tabligh bos ya. Kita juga sebagian juga ada yang nggak cocok bos ya sama Jamaah Tabligh. Tapi nggak gini. Kita masih salut kok sama Jamaah Tabligh. Walaupun itu kita akui kok. Kita akui Jamaah Tabligh bos. Karena apa? Yang bikin risih itu biasanya Jamaah Tabligh bos, dakwah khuruj. Khuruj itu keluar bos. Oh, jalan. Keluar untuk dakwah dia itu. Jadi meninggalkan anak istri. Nah itu yang kami kurang sepakat. Tapi overall ya bos ya, secara keseluruhan kami nggak menyesatkan mereka kok. Kita support kok. Dia dakwah bos, turun ke lapangan dia bos, dakwah bos. Walaupun dakwanya juga kadang agak ada konyolnya juga gitu loh. Kadang orang sudah ini nggak ngapa-ngapain tiba-tiba didakwai. Orang di masjid tiba-tiba didakwai kan loh, ini apa? Tapi kami tetap, saya pribadi menilai plus bos ya bos, Jamaah Tabligh itu bos, gitu loh. Manhajnya mereka kebanyakan karena dari India bos, mungkin Hanafi bos, ada yang Hanafi ada yang Maliki bos. Beda mantap lah dengan kita bos. Tapi tetap mereka aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu. Langsung turun lapangan. Langsung turun ke lapangan. Terus kemudian mereka sesatnya itu dari mana gitu loh, harus dibuktikan. Sesatnya di mana Mas? Ya nggak ada, mana sesatnya? Sesatnya lo dari mana? Anda ini tadi videonya Temboro lagi bos, pondok Temboro yang dipakai itu salah fatal jika sampean pakai video apa pondok pesantren Temboro yang notabene-nya santri-santrinya itu hafal Quran itu sudah biasa, nggak ada kekaguman sudah. Maksudnya ya kagum, cuma di sini hal yang biasa santri hafal Quran itu. Santri hafal ribuan hadis itu sudah biasa. Terus mana sesatnya itu? Sesatnya mereka itu mungkin karena Jamaah Tabligh ini masih memakai kitab hadis-hadis doif untuk fadhailul amal bos. Nggak masalah, fadhailul amal bos. Ya untuk motivasi tambah beribadah itu Mas ya, semangat. Iyalah, ini ada logikanya itu loh ya. Hadis doif dengan perkataan ustadz yang nggak berdasar, kita pilih mana? Ya pilih hadis doif lah sebagai orang waras. Karena hadis doif kan macam-macam. Ya bos ya? Ya. Hanya sanadnya saja yang terputus kebanyakan bos ya? Ya. Atau matannya yang nggak sesuai tapi didukung dengan matan hadis sahih, nggak masalah. Ya lebih jauh, lebih mulia hadis doif ini daripada perkataan ustadz yang sembrono itu, yang nggak berdasar bos. Nah kayak gitu ustadz. Anda di sini video ini menampilkan pondok pesantren Temboro. Ya mungkin mereka gimana, ingin ngebosi mungkin maksudnya bos, karena mungkin pesantren Temboro ini banyak, mungkin sekitar 15.000, 15.000-an bos, dan lahannya besar bos di sana bos. Ekstranya juga banyak, ekstra memanah, latihan memanah juga ada, latihan berkuda juga ada, latihan kungfu juga ada di sana ekstranya itu. Banyak lengkap di sini. Kalau masalah hafalan hadis di sini, sementara ini di Indonesia bos, yang terbaik menurut survei beberapa ulama bos, yang terbaik untuk pondok-pondok hadis ini di Temboro. Mungkin ada lagi di Darul Hadis Malang bos. Darul Hadis itu mungkin itu juga bos. Itu pondok-pondok untuk menghafal hadis. Kemudian dia memframing
ke tasawuf, Ke sufi. sufinya itu. Sufi juga mana sesatnya sufi, gitu loh. Paling juga kelompok Anda ini, kelompok ini pasti sama kayak si A gitu, Bos. Si A biar dianggap semuanya sesat, akhirnya apa? Yang diceritakan si A gulat saja. Si A yang menganggap Sayyidina Ali Nabi, yang itu saja diceritakan. Jadi orang itu seakan-akan menganggap si A itu semuanya gitu. Oh. Sama kayak sufi. Sufi pasti yang diceritakan oleh mereka adalah si sufi-sufi yang sesat itu, Bos. Oh, nggak sholat. Yang nggak sholat, kemudian yang apa, Bos, yang bebas dari syariat, kemudian yang amalia aneh-aneh itu, Bos. Jadi biar apa, mindset orang menganggap semua sufi itu kayak gitu sudah. Padahal tidak. Mendengar sufi sudah udah menjauh kayak gitu, Bos. Mendengar Syiah sudah menjauh, nah gitu. Padahal sufi Padahal yang itu enggak. untuk membersihkan jiwa. Ajaran inti tasawuf kan gitu, Bos, ya. Salamatus sudur kan begitu. Begini teman-teman ya, memang susah kalau orang entah dia tahu tapi sebenarnya yang disampaikan itu sengaja menyesatkan, Bos ya. Tapi poinnya kita itu di ayat ini bahaya, Bos. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Sebagian orang, sebagian manusia berbantah-bantahan tentang Allah, tentang agama Allah itu tanpa kitab, tanpa petunjuk, ya tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab. Tanpa data, tanpa referensi, makanya tanpa meneliti. Nah, makanya tadi saya bilang bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir, tanpa ilmu, Bos. Kemudian tanpa petunjuk, tidak nyari-nyari berita yang sebenarnya, wala kitabin munir, dan tanpa referensi yang jelas. Nah, itu ya jadinya gini, menyesatkan jadinya kan. Masa Jamaah Tabligh adalah firqah sesat terbesar di dunia abad ini. Waduh. Ini gini, gimana kalau umat Islam ini nggak marah sama kalian itu? Giliran umat Islam marah, katanya si A yang dituduh. Kacau. Ini logika-logika apa-apaan, Bos ya. Mereka itu memang rajanya. Wahabi ini, Salafi terutama ya, Wasabi terutama. Kalau masalah penyakit NPD itu, NPD, Narcissistic Personality Disorder, dia pokoknya harus benar, orang lain harus salah. Itu ketambahan lagi pakai logika falasi. Logika falasi kayak gitu, Bos. Intinya kalau dia pakai standar ganda, tapi untuk orang lain pakai kacamata kuda. Wah, itu bahaya sekali, teman-teman ya. Bahaya lagi. Rata-rata yang kejebak sama mereka adalah orang awam yang semangat untuk mencari agama, kemudian nggak mau belajar, kemudian mereka akan tersugesti dengan perkataan qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW, itu lebih mudah dicerna daripada mengkaji pendapat-pendapat ulama. Itu loh intinya. Mereka itu orang-orang malas sebenarnya. Yang mengikuti mereka itu sebenarnya orang-orang malas. Intinya langsung aja, ngapain ke ulama-ulama? Ini loh, langsung aja ke puncaknya, ke intinya. Langsung ke Nabi dan Al-Quran. Nah, jadi mereka merasa lebih tinggi sudah daripada pendapat ulama-ulama ini apa receh. Ini loh pendapat kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, begitu. Karena apa? Lebih mudah dipahami, Bos. Kemudian mereka merasa itu yang paling benar. Karena apa? Langsung kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah. Itu pun satu berapa hadis, gak iya, semuanya, Bos. Satu hadis, kemudian ambil kesimpulan, langsung sudah menyalahkan orang lain yang notabene-nya orang lain ini juga memakai hadis. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, itu saja ya untuk mereaksi Ya, mudah-mudahan bermanfaat. channel ini, Bos. Channel ini. Aduh, apa channel apa ini, Bos? Channel dakwah Ya, Salafi. dakwah Salafi. Kacau ini. Oke, Bos. Itu saja, Bos, hari ini, Bos. Kita Itu cukup, Bos. saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pikiran kita tambah cerah dan bisa menyikapi dengan bijak. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walafumikum, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.